Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, Kamis 27 Agustus 2020. Bacaan pertama, bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 1 sampai 9. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai 51. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat,
dan berkata di dalam hatinya, "Tuanku tidak datang-datang." Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat kedatangan kedua Yesus Kristus sebagai hakim, yakni pada hari kiamat, tidak pernah dapat diduga oleh siapapun juga, bahkan oleh orang-orang yang suka meramal akhir zaman. Satu-satunya sikap yang tepat untuk menyambut kedatangannya tak lain adalah bersiap sedia, berjaga-jaga senantiasa. Kedatangan akhir zaman, waktunya memang tak dapat diduga, dan sang hakim yaitu Yesus tak berwenang mengetahuinya. Disinilah nilai kesetiaan iman ditonjolkan, karena membutuhkan sikap waspada terus-menerus. Kesetiaan iman bukanlah hal yang gampang, bukan hal yang murahan, karena kesetiaan iman merupakan tanggapan yang seimbang atas kekuatan saat kedatangan akhir zaman yang tak terduga itu. Pada hari ini, secara khusus, Yesus menyampaikan harapannya agar kita semua menjadi hamba yang setia dan bijaksana, yakni hamba yang selalu siap sedia melaksanakan semua tugas pekerjaan dan panggilan-panggilan perutusan. Oleh karena itu, marilah kita masing-masing menyadari apa saja yang saat ini menjadi tugas dan pekerjaan kita, dan marilah kita mohon rahmat kepada Tuhan agar kita mampu untuk tekun dan setia dalam melaksanakan setiap tugas dan pekerjaan kita dengan dibarengi oleh kebijaksanaan. Hal itu tentu saja sebagai upaya untuk berjaga-jaga kapan Yesus akan datang kembali. Ya Tuhan, berilah kami rahmat-Mu agar kami mampu untuk tekun dan setia serta bijaksana dalam melaksanakan setiap tugas dan pekerjaan kami saat menantikan kedatangan Yesus Kristus untuk yang kedua kalinya. Amin.